Assalamualaikum Alanir. Kali ini kita akan berkisah tentang dua putra kandung Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, Qabil dan Habil. Setelah Adam dan Hawa bertemu kembali, kemudian mereka berdua dikaruniai keturunan. Hawa melahirkan anak pertama kembar, sepasang, laki-laki dan perempuan, diberi nama Qabil dan Iklimah. Iklimah sangatlah cantik jelita. Kemudian anak kedua, Hawa, kembali melahirkan bayi kembar sepasang juga, laki-laki dan perempuan juga, yang kemudian diberi nama Habil dan Labuda. 4 orang beradik tersebut, yaitu Qabil, Iklimah, Habil, Labuda, tumbuh dewasa. Lalu Allah mensyariatkan Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan putranya kepada selain kembarannya, sehingga Adam menerima ilham tersebut dan hendak menikahkan Habil dan Iklimah yang menawan, kemudian Qabil dengan Labuda. Qabil menolak dinikahkan dengan Labuda karena Labuda berparas kurang menarik. Dia menginginkan kembarannya sendiri, Iklimah. Nabi Adam berdoa memohon pertolongan Allah atas dilemanya. Allah meminta Qabil dan Habil berkurban, mempersembahkan hasil kerja mereka. Mereka setuju. Qabil adalah petani. Dia berkurban dengan hasil panen biji-bijian terburuk dan tidak terlalu mempedulikan apakah kurbannya akan diterima atau tidak, sebab dia sudah jengkel dari awal. Habil seorang peternak. Dia menaruh kurban berupa seekor unta atau kambing terbaik dari ternaknya, yang terbaik. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban dari sebuah keikhlasan. Kurban Habil diterima, menghilang di lahap api dari langit. Kurban Qabil ditolak, tetap terletak di atas bukit. Itu artinya keputusannya Habil menikah dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Tiada yang berubah. Qabil marah. Dia berkata, "Aku akan membunuhmu, Habil. Mengapa kau harus bahagia sedang aku menderita?" Habil menjawab, "Allah menerimaku karena ketakwaan." Dan jawaban Habil ini tertera pada kitabullah, surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Qabil tidak peduli lagi. Dia betul-betul iri. Habil menasehati Qabil agar sadar dan ikhlas. Percakapan antara Qabil dan Habil tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 28 sampai 29.
Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian di ayat 29-nya, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang zalim. Kemudian Qabil, saat Habil terlelap, dia mengambil batu dan memukul kepala Habil. Qabil benar-benar membunuh saudaranya, Habil. Akhirnya Habil terbunuh. Qabil gemetaran melihat Habil, saudaranya, telah meninggal. Dia menangis dan menyesali perbuatannya yang dikuasai amarah. Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia kerap membawa jenazah Habil ke sana kemari dengan penuh kebingungan. Dalam waktu yang lama, ada yang mengatakan hingga bertahun-tahun. Tetapi kala itu mayat Habil tetap utuh atas kekuasaan Allah. Hingga terjadilah suatu kejadian seperti tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 30-31. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Jadi Qabil bingung setelah matinya Habil. Kemudian Allah mendatangkan dua gagak yang sedang berkelahi di hadapan Qabil. Qabil memperhatikan gagak tersebut. Ternyata gagak yang satu mati setelah perkelahian, dan gagak yang satunya mematuk dan mengais lubang pada tanah dan mengubur lawannya yang mati di dalam tanah. Qabil pun mengikuti cara gagak tersebut, mengubur Habil dalam tanah dengan hati yang pilu. Itulah barusan kisah pembunuhan pertama anak manusia. Na'udzubillah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga manfaat. Afwan, syukran, jazakumullah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.